Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak, kurang kenceng. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, semangat, kenceng. Mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Amin. Amin. Allah lancarkan rezekinya. Amin. Allah berikan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kakak kandung saya sendiri Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kaf, saudara saya Al-Habib Faiq bin Hasan As-Saggaf, Al-Habib Fahmi Al-Haddad, dan yang saya hormati, yang saya muliakan, kesepuhan kita, orang tua kita, Kiai Sukarya, Kiai Sulaiman, dan para kiai asatidz lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan ibu bapak, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, para kesepuhan kita dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Tangkil berserta jajarannya, kita doakan beliau semua diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Ketua DKM beserta reng-rengannya, kita doakan mereka semua sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Kepada para pemuda-pemudi panitia Maulid Nabi besar Muhammad, kita doakan semua para pemuda-pemudi kita agar jadi pemuda-pemudi penerus bangsa yang ahli ibadah, yang cinta ulama, yang cinta dzurriyyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Orang kompak, alhamdulillah. Orang semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqamah, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita istiqamah sampai kita semua meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, duduknya kita di majlis malam hari ini, ibu bapak, dudukan yang insya Allah menjadikan asbab kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad. Amin, amin.
Saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Pengen tidak syafaat Nabi? Betul pengen? Betul. Alhamdulillah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, "Idza marartum biriyadil jannah farda'u." Kata Rasulullah, ibu bapak, kalau anda semuanya berjalan di taman-taman surga, kata Nabi, maka tolong hampirilah itu taman-taman surga. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Kanjeng Nabi, kata sahabat, memang di dunia ada taman surga. Taman surga di dunia itu yang bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, majalisul zikir atau majalisul ilm. Taman-taman surga yang ada di dunia yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Alhamdulillah. Saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Sekarang kita duduk di majlis ilmu bukan? Di majlis ilmu bukan? Majlis zikir bukan? Alhamdulillah. Berarti ibu bapak, pada hakikatnya kita sedang duduk di taman-taman surga. Sekarang saya mau nanya, kalau ibu bapak dengar kalimat surga, surga itu isinya kesulitan atau kenikmatan? Yang kompak, kesulitan atau kenikmatan? Surga isinya semua Nah sekarang kita duduk di taman-taman surga, nikmat tidak? Betul nikmat? Ada yang ingat hutang? Gak ada, betul. Kalau saya ngomong ingat hutang baru punya hutang ya. Coba kalau saya nggak ingatkan, nggak bakal ingat hutang, betul tidak? Betul tidak? Oh. Saking ademnya, saking tenangnya kita duduk di majelis ilmu di taman-taman surga, banyak yang hadir pengajian ngantuk. Betul enggak? Betul enggak? Ada yang ngantuk sekarang? Ada enggak? Baru mulai sudah ngantuk. Baru mulai kudungnya sudah belok ke kanan belok ke kiri. Kopi aja sudah miring kanan miring kiri. Betul? Betul? Saking nikmatnya kita ngantuk. Coba kalau di rumah sengaja ngantuk, gak ngantuk-ngantuk, tapi setiap hadir majelis ilmu, setiap hadir maulidan, tidak diniatkan ngantuk, tiba-tiba Kenapa? Saking adem, saking tentremnya di majelis ilmu agama di taman surganya Allah Subhanahu. Tapi jangan niatkan dari rumah pengen tidur, ya. Jangan niatkan oh gitu ya Bibi ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, kalau di pengajian gampang ya tidurnya. Terus ibu bapak niat pengajian pengen tidur, jangan. Betul, betul. Kalau nggak dari rumah niatnya pengen tidur, dia sekalian bawa bantal, bawa kasur, bawa selimut, tidurnya di majelis taklim. Betul. Kalau niatnya dari rumah pengen ngaji ya ngaji. Kalau niatnya ngaji, insya Allah berikan sakinah dan Allah hujani kita rahmatnya Allah Subhanahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Saya mau nanya nih, kira-kira kalau masuk bulan Maulid senang tidak? Ya kompak, Allah masuk bulan Maulid senang tidak? Gembira tidak? Betul senang. Betul gembira. Yakin? Kenapa? Banyak berkat deh. Betul? Salah. Masya Allah, berarti niat pengajian, niat maulidan cari berkat ya. Kalau niat maulidan, niat pengajian masuk bulan maulidan, niat harus gembira, tapi gembiranya bukan gara-gara banyak berkat, tapi gara-gara banyak berkah. Alhamdulillah. Niatnya dari rumah pengen berkah, niatnya dari rumah pengen cari berkah, insya Allah hadir muludan dia dapat berkah. Kalau panitia menyediakan berkah, double dapat berkah, dapat berkah. Tapi kalau dari rumah niatnya cari berkat, hadir muludan panitia gak menyediakan berkat, cuma menyediakan air aqua doang, ya pulang dari muludan cuma dapat air, nggak dapat berkah wala rugi tidak? Rugi tidak? Oke. Makanya niatin yang baik ya, hati-hati, niat itu yang benar. Niat muludan untuk cari berkah, niat muludan untuk cari syafaat,
niat meludahan untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, momentum Maulid Nabi bukan hanya momentum yang hanya kita hadir duduk sholawatan saja. Ya. Adanya momentum Maulid Nabi, adanya momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan ini patokan, jadikan ini cara agar kita ingat kepada sosok yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Karena ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ya. Semakin zaman ini semakin bertambah, masya Allah, fitnah di mana-mana. Betul tidak? Betul tidak? Banyak sekarang umat ngakunya umat Nabi. Banyak sekarang umat ngakunya umat Nabi, tapi pas ditanya siapa keluarga Nabi, siapa saudara Nabi, mana akhlaknya Nabi, bagaimana sunnahnya Nabi, dia nggak tahu. Banyak tidak? Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di malam hari, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira kita cinta nggak sama Nabi? Cinta. Betul cinta. Betul sayang. Oke, kalau memang cinta, memang sayang, cinta itu nggak hanya batas di ucapan. Cinta itu ada buktinya. Cinta itu ada tanda-tandanya. Salah satu tanda cinta itu mengenal orang yang dicintai. Ibu bapak tadi jawab yang kompak, jawabnya semangat. Cinta nggak sama Nabi? Jawabnya cinta. Pertanyaannya, saya mau nanya sama ibu dan bapak, ada berapa anak yang kanjeng Nabi Muhammad? Wah, memang kabeh kan? Tujuh. Hah? Yang jawabnya nyamak-nyamik doang. Ada berapa anak kanjeng Nabi? Yang jawab anak kecil, ibunya mana? Bapaknya mana? Katanya cinta. Betul. Kalau anaknya Raffi Ahmad namanya siapa? Rafathar. Rafathar tahu. Anaknya Raffi Ahmad tahu. Anaknya Nabi Muhammad nggak tahu. Betul. Berarti cintanya asli atau palsu? Cintanya cuma diucapan. Ya gampang kalau ngomong cinta. Cinta nggak sama Nabi, cinta. Tapi prakteknya, hakikatnya mau besar. Betul tidak? Miris kan? Umat Nabi ngakunya ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak tahu keluarganya Nabi. Umat Nabi ngakunya umat Nabi cinta sama Nabi, pas ditanya bagaimana cara minumnya Nabi, dia nggak tahu. Bagaimana caranya makan Nabi, nggak tahu. Bagaimana cara wudunya Nabi, dia nggak tahu. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi, dia nggak tahu. Sekarang ibu bapak, kita kalau ngandalkan sholat doang, sholat 5 waktu itu memang sudah kewajiban kita. Betul? Betul? Mau nggak mau, ibu sebagai umat Islam ya wajib yang namanya sholat. Itu sudah kewajiban. Tapi ibu bapak jangan bangga, ibu bapak bisa sholat 5 waktu rajin, tapi pas ditanya mana sunnahnya Nabi, bagaimana sunnahnya Nabi, bagaimana sunnahnya Nabi minum, bagaimana sunnahnya Nabi makan, bagaimana sunnahnya Nabi sholat, bagaimana sunnahnya Nabi tidur, nggak tahu. Na'udzubillahi min. Kita kalau mengandalkan sholat wajib, sudah pasti sholat wajibnya kita ini banyak yang nggak khusyuk. Betul tidak? Betul tidak? Bahwa Allah tuntut nanti kita di hari kiamat. Allah panggil nama kita semua nanti di hari kiamat. Semua nama-nama yang ada di desa ini, bahkan seluruh manusia yang merasa umat Nabi, semua akan ditanya dan dipanggil oleh Gusti Allah. Akan ditanya nanti, fulan bin fulan, ibu fulan bin fulana. Pas ditanya minta skor Allah, ayo mana skor kamu, skor ibadah kamu. Aku kata Allah ciptakan kamu di dunia bukan sibuk cari dunia. Kata Allah, aku ciptakan kamu di dunia bukan sibuk cari harta. Aku ciptakan kamu di dunia bukan sibuk cari jabatan dan pangkat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah sudah jelas dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan manusia, jin kecuali untuk ibadah. Ya maka ditanya nanti, kita setor sama Allah dengan pedeknya. Ada orang, ada hamba setor, ya Allah nih sholat 5 waktu saya, wah masya Allah 100% sholat 5 waktunya akan lepas. Ya Allah puasa Ramadan saya, masya Allah mantap, puasa Ramadannya nggak pernah lepas.
pas disuting sama Allah, pas diteliti sama Allah, sholatnya banyaknya nggak khusyuk. Ibu, bapak, kamu nih sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, ingatnya belum bayar listrik, ingatnya belum bayar cicilan, ingatnya kemana-mana, betul tidak? Betul tidak? Gara-gara anda sholat khusyuk kata Allah, maaf saya kurangin. Yang tadinya sholat anda nilainya 100%, tapi gara-gara sholat anda kurang khusyuk, Allah kurangi nilai ibadah kita, dikurangin oleh Allah 30%. Puasanya, kamu puasa memang rajin kata Allah, cuman kamu puasa ini ria, sombong, pamer, dikurangin gara-gara puasanya ria, dikurangin nilai ibadahnya dari yang tadinya 100%, dikurangi lagi 40%. 60% sisanya. Kita mau masuk surga, ya Allah saya mau masuk surga. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus setor 100% ibadah kamu. Kamu harus setor 100% sholat kamu. Kamu kalau mau masuk surga harus setor nilai ibadah kamu 100%. Sedangkan sekarang ibadah kamu, sholat kamu, puasa kamu, gara-gara kurang khusyuk, puasanya pengen pamer ria, dikurangi oleh Allah jadi 60%. Mana 40%-nya sini? Ayo, gimana caranya nambahinnya? Nambahinnya satu, dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu. Ini yang dikatakan syafaatul udma. Jadi syafaat itu bukan Nabi Muhammad manggil kita, bukan hanya itu. Sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, itu syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Kalau sholat kita kurang sempurna gara-gara khusyuk, tapi ibu bapak di dunia nggak lepas sholat sunnah duha, nggak lepas sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, nggak lepas sholat sunnah tahajudnya. Nah, dengan sunnah tersebut, sholat kita yang kurang sempurna ditambal oleh Allah, disempurnakan oleh Allah dengan perkara sunnah yang kita lakukan di alam dunia. Alhamdulillah. Maka jangan bangga kalau cuma ngelakuin sholat. Ingat, Anda tidak akan pernah dapat cintanya Allah. Anda tidak akan pernah dapat syafaat Nabi kalau Anda jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda jauh dari Nabi, kalau Anda jauh dari meneladani kanjeng Nabi, jangan harap ibu bapak dapat cintanya Gusti Allah. Apa kata Al-Quran? Bukan saya ngomong, Al-Quran yang ngomong. Qul in kuntum tuhibbu fattabi'uni yuhbib wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Allah, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum, jika umatmu tuhibbunallah, mencintai Gusti. Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Sayang nggak sama Allah? Kalau ibu bapak pengen dapat cintanya Allah, kalau ibu bapak pengen dicintai oleh Allah, satu pintunya bapak, satu jalannya ibu bapak, tidak ada pintu kedua menuju cintanya Allah, tidak ada jalan kedua menuju cintanya Allah. Allah hanya menciptakan satu pintu untuk menggapai, untuk mendapatkan cintanya Allah. Apa pintunya? Fattabi'uni, ikuti, teladani kanjeng Nabi. Kalau ibu bapak meneladani Nabi, kalau ibu bapak cinta sama Nabi, apa buah ibu bapak cinta sama Nabi? Apa buah ibu bapak meneladani kanjeng Nabi? Tuhibbunal, ibu bapak akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai, wa yaghfir lakum dunub, ibu bapak bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kembalikan lagi, momentum bulan Maulid adalah momentum agar kita kembali diingatkan kepada teladan yang agung, teladan yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sekarang umat Masya Allah bela dunia, bela politik, bela gara-gara harta sampai mati-matian. Betul tidak? Betul tidak?
cintai orang yang nggak pernah mencintai kita, sayangin orang yang nggak pernah sayang sama kita, bela mati-matian orang yang nggak pernah belain kita mati-matian. Betul? Saya mau nanya sama ibu bapak, pernah nggak nangis rindu sama Nabi? Nah, pernah nggak ibu bapak nangis rindu sama Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen jumpa sama Nabi? Pernah nggak? Menang kabeh, betul tidak? Betul tidak? Pernah nggak ibu bapak nangis dia sinetron? Ibu-ibu pernah tuh. Kenapa nangis dia sinetron? Ya Allah, Bib, itu mati Bib, itu nyampe suaminya Bib. Ya Allah, sinetron ditangisi, artisnya ditangisi, padahal artisnya nggak pernah kenal kita. Betul? Artis yang kita tangisi nggak pernah tahu kita, artis yang kita tangisi nggak pernah merhatikan kita, tapi kita tangisi. Betul tidak? Pernah nggak ibu bapak nangis kalau kehilangan duit? Pernah nggak? Banyak. Betul tidak? Kalau duit hilang baru rasa, kalau duit hilang baru nangis, padahal duit nggak pernah merhatikan kita, padahal duit itu nggak pernah menyelamatkan kita. Tapi gak pernah duit itu, masya Allah, ingat sama kita. Namanya benda mati. Betul tidak? Betul tidak? Aneh akhir zaman. Nangisnya kalau handphone gak ada kuota. Handphone mati listrik, PLL nya di demo. Sehari gak pakai handphone, masya Allah, kayak gak makan seharian. Betul tidak? Masya Allah, mana ini keadaan umat ini? Makanya adanya maulid Nabi, ayo tangisilah manusia yang pernah menangisi kita. Tangisilah manusia yang pernah berjuang untuk kita. Tangisilah manusia yang rela lapar 3 hari 3 malam untuk kita. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Bapak, Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam perutnya diganjel batu, tidak ada masukan ke dalam perutnya untuk bela umatnya. Nabi Muhammad tiap malam tahajud, kakinya bengkak, padahal beliau Nabi, padahal beliau Rasul, sudah dijamin surga, tapi tahajud kakinya bengkak hanya untuk doakan umatnya. Nabi Muhammad rela dilempari batu, dilempari kotoran unta, dicekik oleh orang-orang kafir Quraisy hanya untuk bela umatnya. Nabi Muhammad rela tidurnya beralaskan tanah, berbantalkan batu untuk bela umatnya. Tapi kita umatnya tidak pernah bela Nabi Muhammad, tapi kita umatnya lupa dengan Nabi Muhammad, tapi kita umatnya lupa kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita umatnya lupa kepada akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana hati Nabi Muhammad? Hancur hati Nabi Muhammad. Umatnya sibuk caci sana caci sini. Betul? Umatnya sibuk menghina duriah-duriahnya. Betul? Umatnya sibuk mencela pewaris-warisnya. Betul? Ya Allah, bagaimana nasib Nabi Muhammad? Dulu orang-orang kafir Quraisy lemparin Nabi dengan batu. Dulu orang-orang kafir Quraisy lempari Nabi dengan kotoran unta. Tapi kita sekarang umatnya tidak sadar melempari kotoran-kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis Nabi Muhammad mendapatkan setoran dari umatnya. Ketika Nabi Muhammad melihat seorang umatnya, ya Allah, umatku saling mencela. Ya Allah, umatku saling hina. Ya Allah, umatku saling menghina duriah aku. Sedih Nabi Muhammad, menangis Nabi Muhammad. Kita nggak pernah memperhatikan itu semua karena kita masih hidup di dunia. Nanti ibu bapak kerasanya nanti kalau kita meninggal dunia, baru kita tahu perbuatan-perbuatan kita semua dari awal lahir sampai kita meninggal dunia direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas dalam Al-Quran, siapa yang berbuat baik kata Allah, nih perbuatan baik kita perbuatan kecil, kita melakukan perbuatan baik yang kecil, itu perbuatan kecil itu yang baik akan kita lihat nanti di hari kiamat. Perbuatan baik itu akan jadikan penolong kita di hari kiamat. Nah sekarang begitu juga kalau kita berbuat
perbuatan jelek itu perbuatan jelek yang kecil. Perbuatan jelek yang kecil ini akan kita saksikan nanti di hari kiamat. Bahkan perbuatan yang jelek ini akan menjerumuskan kita, mendorong kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu. Ya, sekarang mungkin ibu bapak kita semua bahkan saya sendiri melakukan perbuatan dosa nggak pernah dilihat oleh tetangga. Kita melakukan perbuatan dosa nggak dilihat oleh anak-anak kita. Kita melakukan perbuatan dosa nggak dilihat oleh orang tua kita, betul? Kita melakukan perbuatan dosa nggak dilihat oleh sahabat kita. Ibu bapak, memang sekarang perbuatan dosa kita nggak pernah orang tua kita tahu. Kita melakukan perbuatan dosa, anak-anak kita nggak tahu. Kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, cucu kita nggak tahu. Tapi nanti jangan salah, di hari kiamat perbuatan dosa ibu bapak, perbuatan dosa kita akan dilihatkan oleh Allah, ditampilkan oleh Allah, dan perbuatan dosa kita akan disaksikan oleh anak-anak kita. Perbuatan dosa kita akan disaksikan oleh orang tua kita. Perbuatan dosa kita akan dilihat oleh cucu kita. Perbuatan dosa kita akan dilihat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Maka Masya Allah, jangan pernah bangga. Nih lisan jaga nih, ukurannya kecil tapi bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, betul? Karena Rasulullah nanya ke sahabat Mu'ad, "Hei Mu'ad, jaga lisanmu wahai Mu'ad." Maka sahabat Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, kenapa memang dengan lisan?" Apa kata Nabi Muhammad? "Hei Mu'ad, nanti hari kiamat ada sekelompok orang dijebloskan ke dalam api neraka oleh Allah, mukanya lebih dahulu." Nanti kata Nabi Muhammad, ada sekelompok manusia dimasukkan ke dalam api neraka, mukanya dulu. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak mampu menjaga lisan. Saya mau nanya, lisan itu posisinya di tangan apa di kaki? Lisan itu posisinya mana? Di tangan apa di kepala? Di tangan apa di kepala? Di kaki apa di kepala? Lisan itu posisinya di kepala, karena lisan ini posisinya di kepala. Dan di dunia lisan ini selalu mencela ulama, mencela kuliah Nabi, mencela tetangga, ngomong ke tetangga, ngomong ke orang tua, ngomong ke saudara. Nanti di hari kiamat lisan ini akan menjadikan kita sebab masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billahi min. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Nabi pernah nanya sama sahabat-sahabat ibu bapak, "Hei sahabat-sahabatku, kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut?" Nabi nanya sama sahabat, siapa orang yang kira-kira nih, kalau saya nanya sama ibu bapak malam hari ini, ibu bapak, orang yang bangkrut itu yang bagaimana? Orang yang bangkrut yang bagaimana sih? Oh Beb, orang yang bangkrut itu Beb, yang tokonya tutup gagal kemarin corona. Betul. Orang yang bangkrut itu yang usahanya habis. Betul tidak? Orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit, nggak punya harta. Betul tidak? Itu kata kita jawabannya. Sahabat pun jawabnya demikian, ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta benda. Apa jawab Nabi? Wahai sahabatku, dengarkan ibu bapak. Wahai sahabatku, orang yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya harta benda, tapi orang yang bangkrut itu nanti orang yang di hari kiamat, di akhirat, dia di dunia punya pahala haji, dia di dunia punya pahala umroh, dia di dunia punya pahala puasa, dia di dunia punya pahala sedekah, dia di dunia punya pahala tahajud dan salat duha, tapi di dunia lisannya selalu menghina orang lain, lisannya selalu mencela orang lain, maka pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dahulu dia zalimi dan dia sakiti ketika di dunia. Wal iyadu billahi min. Bangga punya label haji, bangga punya label Masya Allah orang kaya, tapi di dunianya suka menggunjing tetangganya.
Di dunianya sudah menggunjing saudaranya, di dunianya sudah menggunjing ulama, di dunianya sudah menggunjing kiai. Hati-hati, kaya kamu cuma di dunia, kaya kamu cuma di dunia. Nanti di akhirat kamu akan jadi orang yang paling bangkrut, paling miskin. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada harta. Karena harta bukan perlu di akhirat, jabatan pangkat bukan perlu Anda di akhirat, tapi perlu Anda di akhirat adalah amal ibadah. Tapi karena amal ibadah Anda banyak, tapi lisan Anda selalu menghina, mencela orang lain, Allah berikan semua amal ibadah Anda kepada orang yang dahulu Anda sakiti dan Anda zalimi. Waliyadzubillahi min. Insyaallah. Faham tidak kira-kira? Faham tidak kira-kira? Maka hikmah maulid ini, ayo kita cinta lagi sama Nabi, kita sayang lagi sama Nabi. Nih Bu, Pak, 1400 tahun yang lalu Nabi pernah nangis. Sahabat menjumpai Nabi lagi nangis, ditanya sama sahabat, "Mada tabki ya Rasulullah?" Wahai Nabi, kenapa Anda nangis? Apa kata Nabi? "Hei sahabatku, inni lamustaqun ila ihwani." Hei sahabat-sahabatku, aku ini rindu sama saudara-saudara aku. Maka sahabat nanya, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwan?" Wahai Nabi, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu, adalah saudara-saudaramu? Apa jawab Nabi? "Kalla antum ashabi." Bukan, kamu ini adalah sahabat-sahabatku. Maka sahabat nanya, penasaran, ini siapa sih saudara yang dimaksudkan Nabi? Kok bisa-bisanya Nabi rindu sampai Nabi ngeluarin air mata karena nahan rindu sama saudaranya? Sahabat nanya, siapa saudara-saudara Anda ya Rasulullah yang Anda tangisi, yang Anda rindukan? Apa jawab Nabi Muhammad? "Ikhwani hum qaumun yu'minuna bi wa lam yarani." Saudara-saudaraku yang aku rindukan yaitu sekelompok kaum yang mana mereka beriman kepada aku, tapi mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya mau nanya, jawab kompak Ibu Bapak. Kita umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Beriman sama Nabi? Beriman sama Nabi? Pernah ketemu Nabi? Berarti 1400 tahun yang lalu Nabi pernah menangisi kita karena rindu kepada kita. 1400 tahun yang lalu Nabi rindu sama kita. Sekarang mana umatnya yang aku cinta, yang aku sayang? Pernah tidak kita nangis rindu sama Nabi Muhammad? Mudah-mudahan di masyarakat kita semua cinta sama Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Kurang apa Nabi sama kita, Bu Pak? Perjuangannya, pembelaannya, sampai-sampai nih Ibu Bapak, ketika sakaratul maut, nih Nabi ketika sakaratul maut, saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah jumpa orang yang sakaratul maut, ada nggak orang yang sakaratul maut ingat duit? Ada nggak? Ada nggak? Lagi sakarat, duit ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, betul. Ada nggak orang sakaratul maut ingat tanahnya? Enggak. Ada nggak orang sakaratul maut ingat anak istrinya? Ada nggak orang sakaratul maut ingat motornya, ingat mobilnya? Enggak. Orang kalau sakaratul maut boro-boro ingat harta, boro-boro ingat mobil, boro-boro ingat keluarganya, yang diingat sama dia cuma satu, gimana caranya dia meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul tidak? Betul tidak? Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, ketika dia sakaratul maut, ketika Israel cabut nyawanya Nabi Muhammad, Rasulullah merasa kesakitan sampai beliau masukkan tangannya ke dalam wajan yang berisi air panas. Kata Rasulullah, "Hei Israel, pelan-pelan kamu cabut nyawa aku ya Israel." Apa jawab Israel? "Ya Rasulullah, ini aku nyabut nyawa sudah paling pelan. Gak pernah aku nyabut nyawa hamba Allah sepelan engkau ya Rasulullah. Ini sudah paling pelan banget ya Rasulullah." Bayangkan, pelan
umatnya aja Rasulullah masih kesakitan. Maka ketika Israel ngomong demikian, Rasulullah langsung yang ingat umatnya. Hei Israel, kamu cabut nyawa ini sudah paling pelan. Kamu nyambut nyawa aku sudah paling pelan. Iya ya Rasulullah. Lantas bagaimana ya Israel? Anda mencabut nyawa umatku. Apa jawab Israel? Iya Rasulullah, ketika aku cabut nyawa umatmu, rasa sakitnya 100 kali lipat dari ini ya Rasulullah. Bayangkan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Israel, hei Israel, tolong timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umat-umatku, timpakan kepada aku sekarang, agar nanti umatku ketika sakaratul maut tidak terlalu merasakan sakit, karena rasa sakitnya sudah aku tanggung saat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi yang rela merasakan sakitnya sakaratul maut agar umatnya tidak merasakan rasa sakitnya sakaratul maut, itu Nabi Muhammad. Mana sekarang umatnya? Umatnya nggak pernah sholawat, umatnya jauh sama Nabi. Maka adanya maulid Nabi Muhammad. Ayo, saya ajak lagi kepada ibu bapak, cintai Nabi, sayangi Nabi. Beb, saya pengen cinta sama Nabi, saya pengen sayang sama Nabi. Caranya gimana? Cara kalau ibu bapak pengen cinta sama Nabi, ya pelajari sejarah Kanjeng. Beb, saya mau belajar sejarah Nabi. Caranya gimana? Kalau ibu bapak pengen belajar sejarah Kanjeng Nabi, datangi para pewaris Nabi, datangin ulama, datangin kiai, datangin para buriah Nabi, para habaib, karena mereka nanti yang akan mengenalkan ibu dan bapak tentang sejarah Nabi. Yang mana ibu bapak kalau sudah hafal, tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sejarah Nabi, bagaimana keluarga Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, nanti ibu bapak otomatis akan timbul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, bagaimana? Kalau ibu bapak sudah cinta, bagaimana? Beruntung. Kalau ibu bapak sudah cinta sama Nabi, apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai di hari kiamat. Kalau ibu bapak cintanya sama ulama, ibu bapak cintanya sama Nabi, maka nanti di hari kiamat ibu bapak, anak ibu bapak semua akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan dalam hati kita rasa cinta kepada ulama, rasa cinta kepada para dzurriyyah Nabi, rasa cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingat, terakhir saya ingatkan, tolong jaga ulama, jaga kiai. Musibah yang paling besar bukan sekarang corona, bukan. Musibah yang paling besar, yang paling agung bukan adanya virus corona. Musibah yang paling besar, yang paling agung yaitu jikalau di dunia ulama kiai sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah yang paling besar. Kenapa, Beb? Kalau ulama, kalau corona paling kena tubuh kita. Tapi kalau habaib, kiai, dzurriyyah Nabi, ulama meninggal dunia, yang akan terkena virus rohani kita. Iman kita akan down. Kenapa iman down? Karena nggak pernah ngaji. Kenapa nggak pernah ngaji? Karena sudah tidak ada lagi kiai. Maka saya ingatkan, mumpung di desa ini masih ada kesembuhannya, masih ada kiainya yang bukan majelis taklimnya, tolong hadiri majelis para kiai, hadiri majelis para ulama. Kenapa? Kalau kita hadir majelis ulama, majelis kiai, itu akan mensehatkan rohani kita. Kalau rohani kita sehat, iman kita akan kuat. Kalau iman kita akan kuat, insya Allah kita selamat dunia hingga akhirat. Maka kepada aparatur pemerintahan, jangan cuma ingatkan kepada masyarakat tentang imun tubuh, ingatkan kepada masyarakat tentang iman di dalam tubuh. Kalau kuat imunnya tapi imannya lemah, sama aja sakit itu.
Sakitnya lebih parah dari corona. Hatinya hasut, hatinya iri, hatinya benci. Itu lebih bahaya itu. Maka tolong dari sekarang, tolong aparatur pemerintahan ingatkan kepada umat, ingatkan kepada rakyat, jangan cuma jaga imun tapi harus jaga iman. Dengan apa? Dengan ngaji, dengan ulama. Dengan apa? Dengan perbanyak zikir. Dengan apa? Dengan perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sudah ajarkan, Nabi meninggal dunia, Nabi meninggalkan kita, Nabi sudah menyelesaikan semua visi, misi dan semua keadaan umat di akhir zaman, termasuk zaman sekarang. Maka Nabi sudah ngomong dalam hadisnya, barang siapa yang membaca dzikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un. Ada yang hafal tidak? Yang suka baca nanti pasti hafal. Ini zikir dari kanjeng Nabi, dokter, maha besarnya dokter itu Nabi Muhammad. Banyak obat dokter sekarang tidak ada obatnya. Ada dokter ngomong sekarang bahwasanya penyakit ini tidak ada obatnya. Iya, kalau kita belajarnya berobatnya sama dokter. Tapi kalau kita belajarnya bukan hanya sama dokter, sama Nabi Muhammad, semua penyakit ada obatnya. Kadang ada penyakit yang tidak ada obat dari dokter, tapi ada obatnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa zikir tadi itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un. Barang siapa ibu bapak yang baca zikir tersebut subuh 3 kali, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari penyakit, dari wabah, dari musibah, dari bencana sampai waktu asar. Durasinya sampai asar. Begitu juga kalau ibu bapak baca zikir tadi 3 kali di waktu asar, setelah asar baca zikir tersebut, Allah jaga ibu dan bapak dari wabah, penyakit, virus, musibah, bencana dari waktu asar sampai waktu subuh. Kalau ibu bapak bacanya subuh 3 kali, asar 3 kali, 24 jam ibu akan dilindungi oleh Allah, sang pencipta musibah, sang pencipta virus, sang pencipta corona. Allah akan menjaga ibu bapak dari makhluk-makhluknya yang akan masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah. Maka jangan cuma pakai masker. Kalau masker doang imannya remah, jangan anggapan masker itu menyelamatkan diri. Hati-hati. Itu orang kalau ada peranggapan lagi tuh, masker ini bisa lindungi dari corona. Hati-hati. Kalau dalam surat Taufik itu hatinya sudah jauh sama Allah, percaya sama masker. Nah, makanya iman ibu harus dijaga. Bukan berarti gak boleh pakai masker, silakan pakai masker, tapi yakinnya kepada Gusti Allah. Jangan hanya cuma mandi hand, cuma tak cuci tangan pakai hand sanitizer, tapi apa? Terus jaga wudhu dengan sunnahnya Nabi. Kalau ibu bapak jaga wudhu dengan sunnahnya Nabi, insya Allah tubuh steril. Wudhu sehari 5 kali, betul. Makanya kalau wudhunya pakai sunnah Nabi, insya Allah terjaga. Gimana sih Bib? Wudhunya pakai sunnah Nabi? Tanya sama kiai, tanya sama ulama, tanya, belajar. Jangan cuma wudhu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki doang. Ada sunnah-sunnahnya. Salah satunya cuci tangan. Nah, harus mengajarkan Islam itu agama yang sehat. Sebelum makan dianjurkan cuci tangan sama Nabi. Mau sholat cuci tangan 3 kali. Sudah cuci tangan, kumur, masukkan air ke dalam mulut. Sudah masukkan air ke dalam mulut 3 kali. Apa sunnahnya lagi? Ngisep air ke dalam hidung, betul tidak? Ngisep air, bukan nempelkan tangan ke dalam hidung, bukan. Ini salah nih. Ini bukan sunnah Nabi. Sunnahnya Nabi wudhu itu airnya diisep sama hidung kita. Adatnya sunnah itu sudah diisep 3 kali ke dalam hidung, 3 kali basuh wajah, basuh tangannya nggak cukup gini-gini doang.
ada sunnahnya. Sela-selai jari kita ketika wudhu itu sunnahnya Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad mengajarkan hidup sehat. Sudah itu apa? Basuh kepala. Sudah basuh kepala, baru basuh telinga. Basuh telinga dengan 3 cara. Pertama seperti biasa, nempelkan jari ke gendang telinga kita seperti biasa 3 kali. Sudah itu apa? Masukkan kelingking kita ke lubang telinga 3 kali. Nih gini 3 kali kanan kiri, 3 kali ke lubang telinga. Yang ketiga, tempelkan telapak tangan ke telinga kiri, air tempelkan 3 kali. Sudah itu baru basuhkan. Sudah basuh kaki, gak cukup basuh kaki biasa doang. Selai jari-jari kita dengan kelingking kita. Sampai ke kelingking Nabi ajarkan bersih. Coba kalau kita suruh wudhunya pakai sunnah Nabi, itu corona kan masuknya kan lewat hidung, diisep karena terisep hidung, dan corona itu virus itu butuh waktu beberapa jam untuk masuk ke dalam tubuh kita. Cuman kalau kita wudhunya pakai sunnah Nabi, sebelum ini corona masuk ke dalam tubuh, datang waktu duhur, kita wudhu pakai sunnah Nabi, dan ketika wudhu pakai sunnah Nabi ada sunnahnya yang masukkan air ke dalam itu dengan air wudhu yang namanya virus keluar lagi. Bayangkan, coba kalau wudhunya pakai 24 jam, setiap sholat pakai sunnahnya Nabi. Sholat wajib 5 kali kita wudhu pakai sunnahnya Nabi, tubuh kita steril. Nabi sudah mengajarkan. Makanya orang-orang beriman itu mereka tidak terlalu khawatir dengan yang namanya penyakit. Selama dia beriman pakai sunnah Nabi, insya Allah dijaga oleh Gusti. Maka jaga iman, jaga imun dengan apa? Atuhi protokol kesehatan, jaga imun kita. Yang kedua, jaga iman. Gimana caranya? Dekat dengan Nabi, pelajari sunnah Nabi, lakukan sunnah Nabi. Insya Allah mudah-mudahan yang namanya virus corona, mudah-mudahan Allah angkat di negara kita. Amin. Allah selesaikan. Amin. Allah tasbih dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini majlis yang mampu mengundang syafaat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari perkumpulan yang mampu meningkatkan iman dan imun kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya ajak salawat bareng-bareng yang kompak, yang semangat. Insya Allah berkat salawat Allah angkat musibah, Allah angkat wabah, Allah angkat bencana bagi kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbi bil mus. Yang kompak
محمد وعلى آل سيدنا محمد نسألك العفو والعافية والعافية في ديننا الدنيا والآخرة. اللهم يا عظيم الجود ويا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي يا لطفي يا جميل الصنع يا حبيب ولا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وارضى الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يسر علينا وعليهم كل عسير فتيسر عسير عليك يسر. اللهم يا من يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا كثير وأنت عليم يا من هو خبير. اللهم إنا نخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجنا ممن يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أخلصنا بعينك التي لا تنام وقفنا بجنابك لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا عليك وأنت ذكرنا رجونا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركات في الأمور وصحة في الجسد وصحة في الرزق وتوبة ضد الموت وشهر عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. Mohon maaf kepada ibu dan bapak hadirin walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Muhtarab Al-Habib Al-Ridho Al-Taf dari Kadipaten. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata berkenan pada Bapak kalian sekalian. Dari saya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, kamera mana tadi?